Guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya. Jangan lupa kita awali dengan doa supaya pekerjaan kita, perencanaan kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Kita semua boleh sehat. Guys, bagaimana sih cara kita berpenampilan agar kita ini tidak terlalu atau tidak terlalu baik ataupun tidak terlalu jelek. Jadi kita sesuaikan dengan orang yang akan kita temui. Misalnya kalau kita bertemu dengan orang milenial, kita berpakaian seperti orang milenial, tentu saja harus rapi, bukan dasarnya mahal, tetapi rapi. Dan pastikan penampilan kita sudah tersisir rapi, kemudian bersih, tidak bau gitu ya, bau badan. Kenapa? Kecuali sudah bekerja seharian, solusinya ialah bawa baju ganti atau kita cuci muka supaya semua bisa terlihat fresh. Contoh, kalau misalnya kita ajak di bisnis ini, ternyata mereka merasa bahwa oh, bisnis ini betul-betul bisa dijalankan, kita ini sebagai role modelnya gitu ya. Karena prinsipnya merekrut itu sama seperti prinsip menjual. Jadi tidak berbeda. Di video-video saya yang lalu, prinsip menjual kita alami atau kita awali dengan proses sales cycle yang dimulai dari daftar nama. Kita juga untuk merekrut, kita juga harus kumpulkan nama-nama tersebut. Siapa saja, mungkin dari keluarga kita, mungkin dari lingkungan di sekitar kita, tetangga kanan kiri, mungkin dari teman kita berorganisasi, teman OSIS, teman atau yang dulu kita pernah berorganisasi, teman-teman di pekerjaan, atau teman-teman yang ada di arisan dan lain sebagainya, atau mungkin teman persekutuan. Semua harus di list. Juga teman kita SD, teman kita SMP, teman kita SMA, kita list semua. Atau bahkan nasabah-nasabah yang sudah ada, Anda bisa tulis itu. Kenapa kok ditulis? Karena itu akan memudahkan kita untuk bisa fokus kepada siapa hari ini saya mau bertemu. Anda bisa lakukan list juga pembagian berdasarkan per daerah. Contoh daerah Surabaya Utara siapa saja, Surabaya Timur siapa saja, Surabaya Selatan siapa saja, Surabaya Barat siapa saja. Karena gini, kalau misalnya ternyata orang yang kita temuin ini berhalangan atau mungkin tidak bisa kita temuin, maka orang-orang yang di sekitar kita ini bisa menjadi tujuan alternatif. Yang kedua, yang ketiga yang bisa kita target untuk kita ceritakan tentang konsep ini. Jadi kita mesti punya plan A dan plan B. Apabila plan A kita bertemu dengan orang yang sudah kita janjikan, ternyata orang tersebut tidak bisa kita temui karena salah satu dan lain hal, maka kita punya backup sehingga kita tidak tidak buang waktu. Kita konsentrasi di daerah situ saja. Contoh, kalau misalnya Anda mau merekrut di sebuah instansi lantai 2 semua, sampai semakin lama semakin banyak. Karena orang yang kita ajak atau kita rekrut ini, mereka akan bergabung atau tidak tergantung dari penampilan kita. Kalau penampilan kita jelek, acak-acakan, bau, mereka biasanya enggan. Karena 5 menit pertama itu tertampil dari penampilan. Tidak harus pakai semuanya yang mahal atau bermerek, tetapi asal bersih, asal rapi cukup. Tetapi berjalannya waktu, apabila Anda memiliki rezeki yang lebih, Anda bisa meningkatkan mungkin kualitas yang baik, penampilannya jauh lebih baik. Tetapi penampilan yang baik tidak harus mahal, tidak akan mengganggu performa kita untuk mencapai kesempatan kita untuk merekrut. Terus kemudian hal-hal yang lain yang kita perlu persiapkan ialah konsep apa yang ingin saya sampaikan. Entah konsep dari penjualan dulu, baru kita cerita ke mereka, atau kita melakukan
langsung cerita tentang adanya sebuah kontes itu fleksibel, bisa berurutan, bisa juga tidak. Terus kemudian hal yang kedua, kita juga perlu membuat janji temu. Saya lagi ada acara ke perjalanan ke Madura. Kira-kira saya sampai sana jam 11, saya bisa ketemu Anda kira-kira jam 2 siangan. Kira-kira boleh saya ketemu. Anda lakukan janji temu itu. Untuk apa? Saya mau cerita sebuah konsep. Cerita lewat telepon aja. Sebaiknya kita ketemu. Andai kata dia tidak mau ditemuin, ya sudah, tidak apa-apa. Kita cari alternatif yang lain. Oleh karena itu, membuat orang yang kita temuin itu menyediakan waktu untuk kita, bahwa kita bertemu ini ingin menyampaikan sebuah konsep. Konsep yang akan menguntungkan buat dia kalau dia ambil, kalau dia mau. Tentu saja kita awali dengan kita janji temu tadi, kemudian kita bertemu dengan dia, usahakan tidak telat. Contoh, Anda janji jam 5 sore, maka sebaiknya setengah 5 Anda sudah hadir untuk membuat persiapan Anda jauh lebih tenang. Jangan jam 5 persis Anda datang, persiapan Anda akan terganggu apabila Anda terasa tergopoh-gopoh atau tidak. Itu suasananya akan berbeda. Nah, setelah Anda melakukan ibaratnya kayak basa-basi, kita tanya gimana kondisinya. Kalau ternyata kondisinya enak, mendukung, Anda baru cerita tentang konsepnya. Tetapi kalau misalnya kondisinya lagi dalam kondisi yang jelek, dalam arti mereka tidak enak untuk diajak bertemu, sebaiknya kita melakukan reschedule atau membuat jadwal ulang. Karena kalau kondisi yang enak akan membuat percakapan enak. Tetapi kalau kondisinya tidak enak, percakapan yang enak pun tidak akan didengarkan oleh mereka. Jadi hal yang perlu diketahui oleh kita semua, berita yang kita sampaikan harus menarik. Kalau berita yang kita sampaikan tidak menarik, maka orang tidak akan mau bergabung di bisnis ini. Bagaimana cara mencapainya? Informasi-informasi yang memudahkan mereka untuk bisa mencapainya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, cara menyampaikannya. Jadi kalau kita cara menyampaikannya itu enak didengar, apakah suara kita ini merdu atau tidak, atau dalam arti suara kita ini menyampaikannya enak, bukan dengan nada marah-marah, maka hal itu akan lebih mudah diterima atau lebih mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Yang ketiga, timingnya. Kalau ternyata timingnya dia lagi bertengkar antara suami istri, sebaiknya Anda tidak perlu untuk melanjutkan pertemuan pada hari ini. Pertemuan hari ini Anda bisa rubah dengan jadwal yang lain, di hari yang lain. Karena kita bisa melihat orang ini lagi kondisi enak atau tidak dari pertama rautan wajah, kemudian dari matanya, dia lagi susah atau tidak, dia lagi senang atau tidak, dia lagi marah atau tidak. Kalau kondisinya semua baik, baru kita berlanjut. Apa yang kita lanjutkan? Kita ceritakan konsep, kita ceritakan tentang peluang bisnis, kita ceritakan tentang ide penjualan. Kalau ada seperti begini, bagaimana? Kita lemparkan sebuah problem, lalu kita berikan solusinya. Yang pasti mereka harus tertarik dulu dengan produk yang kita tawarkan, dengan konsep penjualan yang kita tawarkan. Kalau mereka tertarik, mereka mungkin mengalami hambatan demi hambatan. Don't worry, hambatannya kita carikan solusi. Mungkin hari ini kita belum bisa dapatkan solusi. Kita carikan selalu solusi-solusi yang membantu dia mendekatkan dengan goalnya. Jadi hal yang tidak kalah penting ialah hal-hal yang tidak fokus, tidak berkaitan dengan langkah kita mencapai impian kita, kita buang. Contoh, kita santai-santai, kita
makan terlalu lama, kita mandi terlalu lama, atau mungkin nonton yang tidak berguna terlalu lama, atau melakukan aktivitas yang tidak menunjang penjualan atau perekrutan terlalu lama, kita pangkas, kita fokus dengan apa yang kita akan lakukan. Terus apa saja yang kita lakukan? Tadi setelah kita mendapatkan daftar nama, kita buat janji temu, kita ceritakan tentang peluang bisnis. Sebelumnya kita informasi tentang, atau kita cari, oh situasinya enak, baru kita ceritakan tentang peluang bisnisnya. Setelah itu pasti akan menghadapi penolakan. Bisa jadi dia merasa bahwa bisnis ini sulit, kita informasikan seperti ini. Jadi untuk bisa mendapatkan, kita bisa makan yang besar, yang sesuatu makanan yang besar, kita potong-potong. Kita nggak bisa makan ayam utuh-utuh, tetapi kita capik-capik, kita potong kecil-kecil, sehingga langkah kecil-kecil ini sangat membantu mereka untuk berpikir, untuk bisa mencapai, untuk bisa menjalankan di bisnis ini. Oke guys, semoga tips ini bisa bermanfaat, dan selalu semangat, sehat selalu. God bless you all. Bye.